dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal pertama, permasalahan yang terjadi adalah sepertiga spesies utama dinilai terancam punah. Dari 47.677 spesies dalam IUCN Red List of Threatened Species, 17.291 dianggap berada pada risiko serius, termasuk 21% dari semua mamalia yang diketahui, 30% dari amfibi, 70% dari tumbuhan, dan 35% dari invertebrata. Conservations memperingatkan bahwa tidak cukup dengan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi ancaman utama, seperti hilangnya habitat. Bukti-bukti ilmiah yang serius menunjukkan krisis kepunahan mencapai puncak, kata Janice Smart, Direktur Internasional Union for the Conservation of Nature atau IUCN Biodiversity Conservation Group. Analisis terbaru menunjukkan bahwa target pada 2010 untuk mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati tidak akan bertemu. Dan itu adalah jawaban nomor 1. Soal nomor 2. Coba buatlah rumusan hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan di atas. Perkiraannya, terancamnya katak Chinensis prae salah satu spesies yang terancam punah. Kenyataannya, katak Chinensis prae ternyata telah melihat perubahan statusnya dari kritis terancam menjadi punah di alam liar. Soal yang ketiga, untuk membuktikan hipotesis kalian, jalinlah kerjasama dengan anggota kelompokmu. Carilah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan di atas, bagaimana hal tersebut terjadi, faktor apa yang menyebabkan? Jawabannya, ada beberapa faktor yang membuat spesies pertama terancam punah. 1. Kehilangan habitat. Penghancuran fragmentasi habitat alami karena kegiatan manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan pertanian. 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim global yang menyebabkan perubahan suhu, pola curah hujan, dan ketersediaan sumber daya. 3. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan. 4. Polusi. Polusi udara, air, dan tanah yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan spesies. 5. Perdagangan ilegal. Perdagangan ilegal spesies dan produknya yang menyebabkan penurunan populasi dan kerusakan pada ekosistem. 6. Penyakit dan invasi spesies. Penyebaran penyakit dan invasi spesies yang tidak asli yang dapat menyebabkan penurunan populasi dan kerusakan pada ekosistem. 7. Kegiatan manusia lainnya. Kegiatan manusia lainnya seperti pertambangan, konstruksi, dan transportasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan spesies. Beberapa contoh spesies yang terancam punah karena faktor-faktor tersebut adalah gajah Sumatera, harimau Sumatera, orangutan, badak Sumatera, penyu hijau. Soal nomor 4. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Jawaban dari soal nomor 4. Kesimpulannya adalah sepertiga spesies utama di dunia dinilai terancam punah karena berbagai faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti kehilangan habitat, perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, polusi, perdagangan ilegal, penyakit, dan invasi spesies. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem di bumi. Ini adalah soal nomor 5. Setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan keragaman bentuk, struktur, dan fungsi makhluk hidup di bumi, termasuk tanaman, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem mereka. 2. Menurut pendapatmu, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, yang pertama konservasi, yang kedua pengolahan SDA, yang ketiga pendidikan dan kesadaran, yang keempat kebijakan dan peraturan, yang kelima kerjasama internasional.
Ini soal nomor 1 dari judul Kenapa Kelapa Sawit Menggantikan Hutan Hujan. Setelah membaca dan memahami kasus di atas, rumuskan kembali permasalahan yang dapat kalian selidiki dari kasus tersebut. Jawabannya adalah, dalam beberapa tahun terakhir, banyak area hutan alami yang dibuka di santero Asia untuk perkebunan kelapa sawit. Perubahan ini telah menurunkan keanekaragaman hayati, meningkatkan kerentanan pada bahaya kebakaran, dan berdampak pada ketergantungan masyarakat sekitar akan produk dan jasa yang telah disediakan oleh ekosistem. Indonesia telah mengumumkan rencananya untuk melipat gandakan produksi minyak kelapa mentahnya pada tahun 2025. Suatu target yang akan membutuhkan 2 kali lipat peningkatan di hasilnya, sesuatu yang sangat mungkin melihat dari keberhasilan negara tetangganya Malaysia, atau justru memperluas daerah yang akan ditanami kelapa sawit. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia sepertinya akan menggunakan kedua pilihan yang ada. Soal nomor 2. Coba buatlah rumusan hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan di atas. Jawabannya, perkiraan perkebunan kelapa sawit telah menurunkan keanekaragaman hayati. Kenyataannya, perkebunan kelapa sawit berdampak meningkatkan kerentanan pada bahaya kebakaran dan ketergantungan pada masyarakat sekitar. Soal yang ketiga, untuk membuktikan hipotesis kalian, jalinlah kerjasama dengan anggota kelompokmu. Carilah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan di atas, bagaimana hal tersebut terjadi, faktor apa yang menyebabkan. Jawaban dari soal nomor 3. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan banyak area hutan alami di Asia dibuka untuk perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor politik dan kebijakan. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor lingkungan. Nomor 4. Buatlah kesimpulan dari pemecahan masalah yang telah kalian lakukan. Jawabannya, banyak area hutan alami di Asia yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit karena beberapa faktor. Antara lain, permintaan yang tinggi, pendapatan yang menguntungkan, kebijakan pemerintah yang mendukung, peraturan lingkungan yang longgar, pertumbuhan penduduk, pengangguran, ketersediaan lahan, dan iklim yang sesuai. Namun, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, perubahan iklim, dan kehilangan biodiversitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana menurutmu agar pemanfaatan sumber daya alam atau dalam hal ini pembukaan areal hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tidak mengancam kelestarian keanekaragaman hayati yang ada? Jawaban soal nomor 1. Berikut beberapa cara untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dalam pembukaan areal hutan untuk perkebunan kelapa sawit tidak mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, prinsip berkelanjutan. Yang kedua, perlindungan lingkungan. Yang ketiga, konservasi keanekaragaman hayati. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Nomor 2, apa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi? Adalah jawaban dari soal nomor 2. Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi memiliki beberapa keuntungan, antara lain di bidang ekonomi, sumber daya alam yang melimpah, pariwisata, pengembangan industri. Yang kedua, lingkungan, penyerapan karbon, penguturan siklus air, pengadilan erosi. Yang ketiga, sosial dan budaya, pengembangan budaya, pengembangan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kesehatan, sumber obat-obatan, pengembangan farmasi, pengembangan kesehatan masyarakat. Sekian dari kelompok 1, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.